Mau bahas tentang pertemuan delegasi Rusia antara Ukraina dan Rusia dan Korea Utara. Kita bahas satu persatu. Nah, tapi di pertemuan itu ada yang janggal dan aneh. Yang pertama, kalau pertanyaannya tentang kenapa Ukraina ngotot gabung ke NATO, sebenarnya Ukraina ini jadi kayak ini loh, digombalin, di PHP-in. Kenapa mereka terlambat selama beberapa jam? Aku sangat meyakini mereka terlambat dikarenakan menunggu aba-aba dari 8 perwakilan delegasi yang datang dari Ukraina. Yang gue lihat hanya dua handphone yang ada di meja. Itu menggambarkan itu handphonenya iPhone loh dua-duanya. Firasat aku ke depannya, Ukraina presidennya akan lengser, ya, dan Rusia akan berhenti membombardir Ukraina karena Oke, langsung ke topik. Kita mau mulai dari mana topiknya? Sebentar ya, aku tuh ada ngajakin temen collab, tapi nggak tahu nih pada kemana nih temen nih. Sabar guys, dia belum request. Oke, udah nunggu ya. Kucingnya lagi tidur. Berdoa dia nggak bangun. Kalau dia bangun repot gua. Kalau perang dingin sama pacar nggak berakhir-akhir gimana? Jadi kalau perang dingin sama pacar ya harus bacain firasat dong, biar berakhir. Mulai dari hasil pertemuan tadi dan Korea Utara. Oke. Kalian mau dibahas pertemuan tadi dengan Korea Utara. Oke. Jadi tadi dinner sama Mas Bos di Asta, abang kenapa nggak ikut? Lah, bang tadi aku ke Asta juga, cuman kayaknya pas Wirang udah pulang deh. Oh ya, kita lanjut ya. Tadi udah sampai di mana tadi? Mau bahas tentang pertemuan delegasi Rusia antara Ukraina dan Rusia dan Korea Utara. Kita bahas satu persatu. Pertemuan tadi sebenarnya itu kita mendapatkan kabar bahwa mereka hampir tidak jadi pertemuan. Ini sebenarnya agak lucu sih sebenarnya ya. Dalam pertemuan itu sebenarnya yang butuh itu Ukraina. Tapi dengan kejadian hari ini seakan-akan seolah-olah yang butuh itu adalah Rusia. Dan akhirnya mereka memutuskan untuk bertemu. Dan Ukraina datang menggunakan 3 helikopter. Menggunakan helikopter militer. Sebenarnya dari sisi psikologis ya, kalau gue baca itu adalah mereka masih menunjukkan bahwasanya mereka masih gagah, masih memiliki pasukan militer yang lengkap bagi mereka. Nah, tapi di pertemuan itu ada yang janggal dan aneh. Yang pertama, mereka hampir tidak jadi bertemu dan akhirnya bertemu. Nah, sebenarnya kita bahas satu persatu dulu nih, karena ini sangat kalau secara keseluruhan aku takut kalian nggak paham. Aku jelasin satu persatu. Inti dari pertemuan hari ini adalah dari gestur tubuhnya Ukraina, dari pakaiannya mereka kita bisa melihat bahwasanya sebenarnya mereka belum siap untuk bertemu. Jadi seakan-akan kayak pertemuan itu mereka disuruh buru-buru aja. Ya udah lu pergi aja, nggak usah ambil keputusan, dengar dulu maunya apa gitu. Itu dari sisi pandangan gua secara firasat. Tapi kalau dari sisi Ukraina sendiri, sebenarnya mereka itu kayak ada yang nyuruh aja. Wah, kalau mereka datang terus gak dapat keputusan, intinya mereka harus memutuskan. Rusia maunya gini, lo datang lo harus mutusin nih, karena kalau lo nggak mutusin ya udah sama aja. Nah, Ukraina maunya dia datang, dia bilang gua mau lo nggak usah nyerang negara gua lagi, tapi lo jangan lengserin gua.
Nah tapi Putin bilang nggak bisa, gua nggak akan bisa untuk lu tetap menjabat sebagai presiden. Jadi kemungkinan besar Zelensky ini akan lengser. Karena gue udah kasih waktu lama, tapi lu nggak dengerin gitu deh intinya. Lu nggak pernah dengerin kita maunya apa, dan lu harus ngikut ke NATO, dan lu mau direkrut oleh NATO, itu intinya. Jadi ini akan membahayakan wilayah gue yang terakhir nih gitu, wilayah perbatasan. Dari gestur tubuh, Ukraina sangat tidak siap dengan pertemuan tadi. Yang gue lihat karena mereka telat, ditunggu itu kurang lebih dari jam 9 sampai jam 6. Artinya mereka telat kurang lebih 9 jam. Lalu akhirnya mereka datang dan waktunya juga gak lama, 20 sampai 30 menit. Dan ada handphone yang terletak di meja itu. Itu adalah pertanyaan sangat-sangat janggal. Di dalam pertemuan penting, mereka datang tidak dengan pakaian resmi, ada yang pakai topi, ada yang pakai kemeja warna hitam, dan meletakkan 2 handphone di meja. Itu artinya mereka datang mengirimkan informasi langsung dengan Sengkuni, yang gue selalu bilang Sengkuni adalah pembisik. Kenapa sih Ukraina ngotot gabung ke NATO? Ya, kalau pertanyaannya tentang kenapa Ukraina ngotot gabung ke NATO, sebenarnya Ukraina ini jadi kayak ini digombalin, di PHP-in. Sebenarnya apa yang Ukraina mau juga nggak akan dia dapatkan dari NATO. Cuma NATO menginginkan Ukraina untuk, ya lu mau gabung ke gua, lu harus rusuhin dulu tuh Rusia, lu ambil beberapa wilayahnya dulu gitu. Oke, kita lanjutin yang tadi ya, tentang pertemuan mereka tadi. Nanti satu-satu pertanyaan gue bacain. Ada 2 handphone diletakkan di meja. Dari 7 atau 8 perwakilan delegasi yang datang dari Ukraina, yang gue lihat hanya dua handphone yang ada di meja. Itu menggambarkan itu handphonenya iPhone loh dua-duanya. Ya kita tahu sendiri kalau handphone diletak dan punya sinyal bisa berfungsi, itu biasanya bisa didengerin oleh orang lain yang jaraknya yang dia tidak di situ. Itu melalui ini ya, kecanggihan IT lah, itu udah rahasia umum. Artinya mereka datang bukan untuk bertanya dan mau negosiasi untuk mengambil keputusan, tapi mereka mau tahu Rusia maunya apa, terus disampaikan kepada pembisik. Itu analisa gua. Rusia bilang, kalau lu tidak buat keputusan ya udah terserah. Tapi gue maunya lu harusnya Ukraina itu cepat membuat keputusan, harusnya. Tapi kita lihat sampai detik ini belum ada keputusan. Mungkin semoga ada keputusan besok. Tapi aku masih punya firasat kayaknya Ukraina tidak akan mau mengambil keputusan saat ini. Ini gue mau ketemu nih sama Rusia di Belarusia, di perbatasan di Gomel. Gimana kalau kalian gak ada kepastian, gue berangkat nih ketemu sama Rusia. Tapi kalau kalian mau bantu gue gak jadi berangkat. Itu penyebab mereka bisa sampai menunggu berjam-jam menurut gue. Tapi ya terserah, kalian boleh berpendapat apapun itu. Nah, akhirnya NATO bilang, ya gue akan tetap bantu lu, udah lu tenang aja, lu berangkat aja dulu, nanti informasinya apa lu kasih tahu gue. Jadi sampai detik ini menurut gue Ukraina masih kena PHP dan belum tegas. Padahal ini kepentingan banyak warga sipil, karena serangan terus bertubi-tubi terjadi. 1 jam setelah pertemuan itu, kalian boleh lihat di Instagramnya Kilat. Kilat itu selalu memposting update-update terbaru, karena kebetulan memang kita dapat sumber langsung dari sana yang mengirimkan video dan informasi foto kepada kita. Kenapa mereka terlambat selama beberapa jam? Aku sangat meyakini mereka terlambat dikarenakan menunggu aba-aba dari pembisik. Jadi gini, dan itu diposting di Instagramnya Kilat. Kalau kalian besok pengen tahu perkembangannya, karena kita sudah 4 hari ini terus memposting tentang Ukraina dan Rusia, kalian boleh follow Instagramnya Kilat. Oke, gue lanjutin lagi. Kemungkinan, kemarin kan gue bilang, kemungkinan firasat gue 2 hari ke depan akan ada negosiasi table.
Itu ada temen gue yang di Ukraine dan dia bertanya ke gue sampai bilang, lo serius? Dia bahasa Inggris, dia bilang, lo serius punya firasat akan ada 2 hari lagi negosiasi table? Karena mereka sendiri tidak meyakinin tadinya, sangat-sangat tidak meyakinin. Dan akhirnya ternyata benar, hari ini ada negosiasi table. Tapi kalau gue lihat kemungkinan sampai 2 hari ke depan Ukraine tidak membuat keputusan, maka Rusia akan terus membombardir Ukraine. Jadi kan banyak yang nanya, sebenarnya apa sih yang Ukraine mau? Apa sih yang Rusia mau dari Ukraine? Rusia itu nggak mau apa-apa. Dia cuman nggak mau kalau Ukraine itu ikut dengan NATO dan dijadikan tempat pangkalan militer di sana. Itu sebenarnya alasan yang paling tepatnya. Tapi pasti banyak hal-hal lain yang ikut mencampuri kepentingan politik di sana. Terus ada yang nanya tadi, berdampak nggak dengan negara-negara lain dengan adanya perang itu? Terkait Korea Utara kayaknya mungkin Korea Utara itu salah pencet tombol kali, atau dia mau manasin nuklir. Jadi dia menembakkan roket. Menurut gue kayaknya dia salah pencet sih. Tapi gue udah bahas ini secara lengkap. Kalian boleh lihat nanti habis live ini gue akan tayangin di YouTube-nya Kilat. Itu obrolan gue tadi sore bersama pengamat militer. Jadi kita berbincang-bincang, mencoba menganalisa apa sih sebenarnya yang terjadi dengan Ukraine dan Rusia saat ini. Intinya kalau yang gue lihat, Rusia akan terus menekan untuk Ukraine membuat keputusan, tapi Ukraine terus berusaha tidak mengambil keputusan. Ukraine tuh nggak mau lengser, presidennya nggak mau lengser. Jadi dia bilang, ya udah deh lo jangan serang gue, tapi gue nggak mau lengser. Tapi Putin bilang, Rusia bilang, nggak bisa, lo harus lengser. Karena kalau lo nggak lengser, lo akan lebih dari kemarin-kemarin. Karena udah kurang lebih 12 tahun kalau saya nggak salah ya. Mereka udah sabar nungguin, ternyata Ukraine masih mencoba serong. Gitu deh bahasa sederhananya biar kalian bisa paham. Oke, ada pertanyaan lain? Kalau Bang Wirang jadi penasehat Ukraine pasti selesai. Jadi kalau menurut gue ya, sebentar. Jadi kalau menurut gue seharusnya Ukraine ini tekan ego, ya udah, lu jangan berusaha untuk selingkuh gitu, jangan berusaha untuk serong. Nah, terjadinya perang ini, Rusia sudah mengukur semuanya, segala kekuatannya. Dari ekonominya, dari kekuatan militernya. Kalau kalian lihat yang gue posting dan Instagram Kilat posting, itu banyak banget pesawat tempur, tank yang ketika mereka melakukan penyerangan, terus tank dan pesawat tempur itu ditinggal aja sama mereka begitu, nggak peduli. Pokoknya yaudah gue nyerang, ditinggal. Gue lihat ada yang tanknya nggak bisa jalan, akhirnya diderek, didorong, ditinggal sama mereka. Karena kenapa? Mereka memiliki industri pertahanan. Jadi ya itu salah satu kelebihan kalau negara memiliki industri pertahanan. Ya mereka banyak, alat perangnya banyak banget. Jadi dari alat perangnya Ukraine sendiri yang kalian bisa lihat di Instagram yang aku selalu post, itu semuanya indikasi dugaan alat perang itu didapat dari NATO. Mas, Kilat Media sudah siap tuh. Oke, kalau sudah siap berarti udah tayang. Nanti share linknya aku share di IG story. Di YouTube itu penjelasan sangat detail tentang Ukraine dan Rusia. Sekarang teman-teman, aku cuman mau saranin kalian jangan mudah termakan oleh berita yang beredar ya. Karena pasti ada isu propaganda yang dimainkan untuk memframe suatu negara itu terlihat buruk. Jadi contohnya gini. Awal-awal tuh hari pertama, hari kedua Rusia dibully. Dibilang Rusia tega, kejam. Apalagi ada serangan roket di apartemen ya. Apartemen apa itu namanya gue lupa. Dan bahkan disama-samakan dengan 9/11. Jadi seakan-akan Rusia itu seperti teroris. Itu sempet 2 hari di frame seperti itu. Dan
Putin ya udah, dia nyantai aja Rusia, karena dia udah tahu, dia udah mengukur semuanya dari sisi intelijennya, dari sisi militer, dia sudah mengukur semuanya apa yang akan terjadi. Dan hari-hari berikutnya, 2 hari terakhir ke belakang sampai hari ini, sekarang seluruh warga di dunia membuli Ukraina karena tidak segera mengambil keputusan. Artinya kalian jangan mudah termakan berita hoax di luar sana, karena yang ada bukan dapatnya edukasi tapi malah jadi sebuah kebodohan sih. Jadi kalau kalian mau, aku akan posting terus perkembangan Rusia dan Ukraina, karena kebetulan aku punya teman, dia itu salah satu tentara di Ukraina, dan ada juga punya teman di Rusia, jadi mereka bisa saling kasih informasi. Nah, yang menjadi persoalan adalah ini aku cerita sedikit. Hari pertama, hari kedua itu teman aku yang di Rusia sempat kasih data tapi hilang, nggak pernah kasih lagi. Nggak tahu kenapa. Nomor WhatsAppnya langsung centang 1, terus di Telegram juga centang 1, dihubungin udah nggak bisa. Jadi sekarang kita berharap dengan teman-teman yang ada di Ukraina bisa kasih informasi. Dan kabarnya evakuasi warga negara Indonesia di Ukraina sudah dievakuasi, tapi nanti selebihnya nanti aku posting ke kalian biar kalian bisa baca. Oke. Katanya yang disampaikan yang udah berita yang udah keluar. Sebenarnya belum semuanya keluar sih. Firasat aku ke depannya, Ukraina presidennya akan lengser ya, dan Rusia akan berhenti membombardir Ukraina. Karena kalau nggak mungkin, kalau dia nggak lengser itu nggak mungkin. Kalau Ukraina mau bergabung dengan NATO juga, siapa yang mau lawan Rusia saat ini? Semua saling cuci tangan, cuci kaki. Menurutku sih ya, tapi kita lihat aja. Untuk firasat sisanya nanti aku akan share ke Instagram aku. Kalau untuk perkembangan video, foto, dan lain-lain, kalian bisa lihat Instagramnya kilat.media. Berdampak nggak dengan negara-negara lain? Ya semoga aja negara lain tidak latah. Tapi aku cuma khawatir dengan negara Turki. Kekhawatiran ya, tapi ini hanya dugaan saja. Kalau Turki terus berbicara dan berkomentar, ikut campur dalam konflik Rusia-Ukraina, kemungkinan ada sanksi yang dibuat oleh Rusia. Rusia bilang begini, Putin, jangan coba-coba ikut campur karena kalian akan mengalami sesuatu yang belum pernah lu bayangin sebelumnya. Nah tuh kata-katanya sadis tuh. Lu jangan ikut campur dengan konflik ini karena lu nanti akan mengalami sesuatu yang lu belum pernah bayangi sebelumnya. Oke guys, live-nya sampai di sini dulu. Karena pasti banyak yang penasaran. Aku akan share link YouTube-nya Kilat yang podcast aku tadi sore dengan pengamat militer. Di situ kita bahas dengan detail. Semoga bisa buat edukasi buat kalian. Oke, terima kasih. Bye-bye.